Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kadani Channel ya. Di video kemarin, di video sebelumnya itu saya menjelaskan tentang gimana caranya untuk lacak email BPJS Ketenagakerjaan yang dulu pernah didaftarkan tapi kita lupa ya. Nah, untuk video yang kali ini masih seputaran tentang BPJS Ketenagakerjaan, gimana caranya merubah data BPJS Ketenagakerjaan yang nggak sinkron ya, yang mungkin dulunya pernah kerja pakai data orang lain, terus pas ketika ingin dicairkan BPJS Ketenagakerjaan ini nggak bisa karena datanya nggak sinkron sama data yang kita sekarang kan. Nah, gimana caranya? Ikuti terus videonya di Kadani Channel. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang gimana caranya merubah data BPJS Ketenagakerjaan yang dulu pernah kita daftarkan ya. Cuma dulu pas ngelamar kerjanya mungkin pakai data orang lain, seperti pinjam ijazah orang lain atau mungkin KTP orang lain, atau kadang mungkin KTP-nya ada yang dituain atau yang dibudain. Ya itu kan kalau data BPJS gitu kan harus sinkron data dulu pas mulai bekerja dan sekarang nyampe sekarang juga ketika mau mencairkan atau mengklaim JHT itu bisa cair, karena kalau misalkan datanya gak sinkron biar bagaimanapun itu nggak bakal bisa cair karena ada perbedaan data di sana. Nah, ini cara merubah data seperti ada dua cara untuk dapetin formulir perubahan data, atau bisa formulir pendaftaran dan perubahan data. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh formulir pendaftaran atau perubahan data BPJS Ketenagakerjaan. Ini formulirnya saya yang cetak di file ya, karena ini saya download di aplikasi. Bukan di aplikasi, tapi ini di download di web www.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau mungkin bisa juga dilihat di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, gimana sih cara mendapatkan formulir pendaftaran atau perubahan data nih di BPJS Ketenagakerjaan? Caranya ada dua cara. Pertama, kalau misalkan kita lewat online atau lewat HP, kita bisa buka linknya, itu bukan link ya, web ya. Webnya itu www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Ketika halaman itu udah muncul, halaman itu udah kebuka, kita tinggal scroll ke bawah aja. Terus di halaman paling bawah itu ada beberapa pilihan ya, termasuk ada formulir di sana. Kita klik formulir di sana di halaman paling bawah. Nah, di situ nanti ada muncul ya, formulir pendaftaran atau perubahan data BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu cara pertama. Untuk cara kedua, untuk dapetin formulirnya itu kita datang langsung ke kantor cabang terdekat. Sesuai dengan daerah teman-teman semua ya tentunya. Misalkan kalau yang di Lampung ya di Lampung, kalau yang di Bogor ya di Bogor, Jakarta ya kantor cabang yang di Jakarta, termasuk yang di Sukabumi kantor cabang Sukabumi ya. Pokoknya kantor cabang terdekat yang ada di kota Anda, yang terdekat dari lokasi Anda sekarang berada kan. Nah, setelah dapetin formulir, kita cukup isi data diri di formulir itu sesuai dengan data kita yang sekarang. Nah, oke, kita akan jelaskan seperti ini teman-teman. Seperti ini ya tampilan formulir pendaftaran atau perubahan data pekerja ya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kita isi sesuai data diri yang sekarang ya. Nah, di sini ada di lampiran paling atas itu ada penerima upah, bukan penerima upah, pendaftaran baru atau perubahan data. Nah, kita tinggal contreng bagian di perubahan data. Nah, karena kita niatnya kan perubahan data. Nah, tinggal contreng di bagian perubahan data. Terus terhitung sejak tanggal, nah misalkan tanggal berapa dan tahun berapa. Misalkan tanggal 15 bulan tahun 2021 atau 2002 ya. Nah, selanjutnya kita isi nama pemberi kerja, instansi
asosiasi atau misalkan perusahaan yang dulu pernah kita bekerja. Kalau PT ya tulis nama perusahaannya PT apa, terus kalau misalkan instansinya apa, atau di pemerintahan seperti itu ya. Nah, untuk di bawah nomor pendaftaran pemberi kerja, kalau misalkan tahu atau ada nomor pendaftaran pemberi kerja, kita tinggal isi di sini aja ya. Nah, nomor induk sama nomor induk pegawai nih di bawahnya nih. Nomor induk pegawai itu nomor NIK pegawai yang dulu bekerja ya. Karena setiap pekerja atau karyawan itu pasti ada nomor NIK pekerja gitu kan. Nah, di sini juga selanjutnya ada apakah sebelumnya sudah menjadi peserta. Kalau untuk pendaftaran pertama berarti belum ya. Nah, berhubung ini untuk perubahan data berarti kita contreng sudah sudah mendaftar. Nah, bila sudah mohon lengkapi nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan. Di sini di halaman misalkan nomornya ada 2. Nah, kita tinggal isi di sini nomor pertama di kolom pertama. Nah, nomor KPJ kedua di kolom kedua ya. Kalau misalkan ada 3 tinggal isi satu lagi di sini paling belakang 3. Nah, kalau misalkan dulu teman-teman nih pernah kerja di 3 perusahaan tapi KPJ-nya cuma 2 misalkan, yang satu hilang atau yang satu emang belum dikasih. Nah, kalau misalkan ingin dicairkan semuanya, teman-teman semua tinggal datang aja langsung minta ke perusahaan yang dulu pernah bekerja, minta nomor KPJ, karena data nomor KPJ itu ada di perusahaan ya. Soalnya dulu yang mendaftarkan ke BPJS itu adalah perusahaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita isi nomor induk kependudukan ya. Nomor induk kependudukan itu nomor KTP ya teman-teman. Nah, nomor KTP sesuai dengan KTP yang sekarang, jangan KTP yang dulu ya, karena yang dulu kan nggak sinkron. Ini perubahan data. Kalau perubahan data itu harus pakai KTP data pribadi yang sekarang. Kalau punya nomor password tinggal isi nomor password. Nah, terus kewarganegaraan kita isi warga negara Indonesia, nama lengkap pekerja, tempat tanggal lahir, terus alamat lengkap sesuai dengan yang KTP ya. Nah, jangan ada yang salah ya, 1 huruf atau misalkan 1 angka, karena itu berpengaruh nanti tetap harus perubahan data. Nggak bisa itu kalau belum sinkron data walaupun 1 huruf atau 1 angka itu nggak bisa ya. Nah, untuk selanjutnya kita masukin kode pos sesuai daerah kalian masing-masing ya. Terus nomor telepon, nomor NPWP jika ada nomor NPWP ya. Nah, terus di bawahnya ada hubungan kerja. Hubungan pekerja itu terbagi 2 ya, ada PKWT. Nah, ada PKWT. PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, PKWT perjanjian kerja waktu tertentu yaitu seperti karyawan kontrak ya. Karyawan kontrak misalkan kontrak pertama 1 tahun, kontrak kedua 1 tahun, kontrak ketiga misalkan 1 tahun lagi, setelah itu baru karyawan. Nah, itu PKWT masuknya, perjanjian kerja waktu tertentu, terhitung mulai tanggal masuk tanggal berapa dan sampai dengan keluar tanggal berapa dan tahun berapa. Nah, kalau misalkan PKWTT perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kalau perjanjian kerja waktu tidak tertentu ini biasanya di perusahaan-perusahaan yang memang tidak memperuntukkan kontrak ya kepada karyawannya. Jadi karyawannya itu bisa masuk dan keluar kapan saja. Tapi jangan kabur aja ya. Harus bikin surat pengunduran diri. Oke, untuk ke bawahnya itu ada jenis pekerjaan atau kegiatan usaha. Kalau misalkan ini kalau misalkan tidak bekerja di PT, di instansi, misalkan kita punya usaha sendiri dan itu pendaftarannya, dan kita isi jenis pekerjaan atau kegiatan usaha kita. Nah, seperti ini. Jenis pekerjaan 1, nah kita isi. Nah, terus ini ada pilihan juga ya. Ada pilihan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Kita klik aja sama jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian saja. Nah, kita klik yang di sini, yang 3 ini kita klik. Terus jenis pekerjaan 1, lokasi pekerjaan, penghasilan rata-rata sebulan berapa. Nah, kalau
misalkan ada jenis pekerjaan 2 atau jenis lokasi pekerjaan 2, kita tinggal masukin aja. Nah, di kolom bawahnya itu ada hubungan keluarga. Nah, hubungan keluarga ini biar saya jelaskan kenapa harus ada diisi hubungan keluarga, karena ini untuk ahli waris ya. Karena BPJS Ketenagakerjaan itu bisa diwariskan kepada keluarga kita, kepada istri, anak atau orang tua kita ya. Kita tinggal isi di bawah nama suami atau istri, nama anak atau nama orang tua ya. Terus catat nomor NIK, terus nama anggota keluarga dan tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan keterangan. Ini keterangan di sini keterangan tulis alasan ya. Alasan kenapa ini harus perubahan data. Nah, tulis alasannya di kolom keterangan ini. Nah, terus di paling bawah ini ada tanda tangan ya, nama pekerja, tanda tangan nama pekerja. Tapi sebelum tanda tangan itu harus pakai materai dulu, terus minta tanda tangan ke PT, sama cap ya, cap perusahaan yang dulu pernah bekerja. Di sampingnya di sini tanda tangan HRD, terus cap perusahaan yang dulu pernah kita bekerja. Nah, di sini tanda tangan teman-teman ya kalau misal peserta. Nah, tapi harus pakai materai dulu, terus tanda tangan. Setelah itu, setelah selesai, setelah diisi semua, setelah ditanda tangan sama perusahaan, sama data pribadi juga udah lengkap semua, terus kita langsung serahkan ke BPJS Ketenagakerjaan, ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat ya, yang berada di daerah kalian masing-masing. Nah, setelah itu, setelah perubahan data, baru kita bisa langsung klaim JHT. Nah, kalau misalkan data udah sinkron, bisa langsung pencairan ya teman-teman, bisa langsung pencairan lewat aplikasi JMO ya. Tapi itu untuk aplikasi JMO itu limitnya hanya sampai 10 juta saja, saldo 10 juta. Nah, kalau misalkan saldo di atas 10 juta itu harus klaim langsung atau daftarin dulu bisa di lapak asik BPJS Ketenagakerjaan, bisa di aplikasi lain yang resmi ya, aplikasi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, setelah itu baru bisa dicairkan. Oke, terima kasih ya, hanya itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa. Oke, segitu tadi cara perubahan data BPJS Ketenagakerjaan ya, sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada kalanya sebelum saya beranjak, sebelum saya pamit, ada kalanya teman-teman semua untuk subscribe channel Kak Dani Channel, like, share, and comment untuk apresiasi. Berikan komen terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.